Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita di hari ini terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, karena itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ibadah kami pada hari ini dari permulaan sampai pada akhirnya di dalam pimpinan kuasa Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan dan kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, segala kemuliaan, segala puji dan hormat hanya bagi Dia, Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita mengagungkan Tuhan dengan menyanyikan pujian Ajaiblah Tuhan. Yang sanggup memberikan kita kelepasan dosa. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita datang, kita memohon pengampunan dari Dia, Allah yang sanggup menyucikan dosa kita, oleh karena kuasa darah dan bilur-Nya yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu.
Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian doa Bapa kami. Dan amin. Oleh sebab itu tidak pernah sia-sia kalau kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Mari kita pujikan lagu Peganglah Kitab Suci. Hanya tubuh kita, firman Tuhan katakan, yang akan menjadi persembahan yang indah,
persembahan yang sejati di mata Tuhan. Mari kita pujikan lagu Bapa, ku persembahkan tubuhku. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih untuk majelis dan juga Bapak Pendeta Daud Susilo dan Ibu Vivian yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melayani pada hari ini dalam rangka Hari Wanita Sedunia. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, hari Minggu kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa memelihara kami sampai hari ini. Dan kami tahu itu semua karena kekuatan dan kuasa-Mu, bukan karena diri kami sendiri. Oleh sebab itu hari ini kami ingin membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami baca dan renungkan pada hari ini, firman-Mu ini menguatkan kami semua untuk menjalani hidup yang masih ada di depan ini yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman kepada kami karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema khotbah pada sore hari ini adalah memberi tanpa batas. Nah, teks firman Tuhan yang saya ambil ada 3 dari Markus 12 ayat 41 sampai 44,
Kemudian ya, teks yang kedua dari Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 15 dan Amsal 21 ayat 26. Tetapi saya akan membaca dua saja, Markus 12 ayat 41 dan 44 serta Amsal 21 ayat 26. Nah, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Teks yang kedua dari Amsal 21 ayat 26 katakan, "Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih, tema ini diangkat dalam rangka International Mother's Day. Belajar dari 2 orang wanita, 2 orang ibu, satu dari Perjanjian Lama dan satunya dari Perjanjian Baru. Kata memberi, Bapak Ibu, bukanlah kata yang asing bagi kita ya, bagi orang Kristen, bagi orang percaya, karena kata memberi adalah bagian dari hidup kita. Hidup kita sebagai orang percaya. Sejak kita percaya kepada Kristus, kita telah diajar untuk memberi, ya, untuk berkorban, karena Kristus lebih dahulu sudah berkorban bagi kita. Setiap orang yang percaya pasti sudah mengalami artinya menerima, tetapi juga artinya memberi. Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru juga banyak mengajarkan tentang memberi. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Bapak Ibu, sejak Maret tahun 2020 ketika kompleks kami YPPI atau Institut Injil Indonesia di Batu di lockdown total karena virus corona, kami mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib melalui anak-anak Tuhan yang senang memberi. Ada yang memberi uang, ya, kebutuhan pokok berupa minyak, beras dan lain-lain, obat-obatan, vitamin, masker. Bahkan ada yang memberikan dana untuk pembuatan salon dan peralatannya karena kami tidak bisa keluar, ya. Dengan ada juga yang memberikan depot air yang begitu jernih dan masih banyak lagi pemberian yang lain. Tetapi juga dalam kesempatan itu kami diberi kesempatan juga memberi bagi orang lain di sekitar kami dari apa yang ada pada kami. Nah, pasti Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama selama 1 tahun ini ya. Kalau diberi kesempatan untuk bercerita, pasti banyak ceritanya. Tapi minggu ini kita masih lagi diingatkan Tuhan untuk memberi, tapi memberi tanpa batas. Nah, ketika saya merenungkan tema ini, saya berusaha mencari-cari saat di mana saya, peristiwa apa dalam hidup saya, di mana saya pernah memberi sesuatu kepada orang lain yang tidak kenal, yang tidak saya kenal maupun yang saya kenal, yang tidak sesuku dengan saya maupun yang sesuku dan sebagainya. Kemudian saya berapa sih yang saya berikan kepada orang itu, ya. Saya memang menemukan saya bisa sering memberi, tetapi masih ada yang tersisa di rumah saya, di dapur saya, di dompet saya, di rekening saya, dan tidak pernah habis ketika saya memberi. Saya juga kadang-kadang masih menemukan bahwa saya kalau mau memberi banyak sekali pertimbangan yang harus saya buat. Orang itu pantas nggak sih menerima itu? Mungkin lebih baik untuk orang lain dan masih banyak-banyak pertimbangan yang lain. Lalu apa maksudnya memberi tanpa batas yang dimaksudkan dari tema ini? Kalau saya pahami secara sederhana, memberi tanpa batas yang dimaksudkan oleh Amsal tadi adalah memberikan yang terbaik, memberi dengan apa yang ada pada kita, memberi tanpa sekat-sekat, tanpa membedakan orang, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan strata sosialnya, teman dekat kita atau tidak, dan sebagainya.
Juga memberi tanpa batas artinya kapanpun dalam situasi apapun kita diajar untuk memberi. Nah, teks firman Tuhan yang pertama tadi yang kita sudah baca dalam Markus 12 ya, juga ada dalam Lukas pasal 21 menolong kita untuk mengerti tema ini. Nah, teks ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus menghargai dan memuji sikap dan komitmen seorang janda, seorang wanita miskin, seorang yang ibu dalam memberi, ketika dia memberi yang terbaik tanpa batas, bahkan dikatakan sampai habis. Tidak ada lagi padanya apa-apa lagi padanya. Nah, kalau kita membaca teks ini dan melihat sejarah pada zaman Tuhan Yesus, ini kejadian ini terjadi dari tempat pengadilan orang bukan Yahudi, Gentile. Nah, Tuhan Yesus memasuki pelataran para wanita waktu itu. Dan di dinding pelataran itu biasanya terdapat 13 wadah atau 13 peti uang kolekte berbentuk trompet untuk menerima persembahan dan sumbangan sukarela dari umat Tuhan. Nah, sumbangan sukarela ini biasa dipakai untuk amal, untuk membantu sesama yang sangat membutuhkan. Nah, pada waktu orang datang masuk memberikan persembahan di 13 peti uang kolekte itu, Tuhan Yesus mengamati dan memperhatikan bagaimana orang-orang atau umat Tuhan pada waktu itu memberikan persembahan atau uang atau sumbangan mereka. Apa yang ditemukan Tuhan Yesus ketika memperhatikan peristiwa itu? Nah, dia memperhatikan apa yang mereka berikan untuk membantu orang lain. Nah, memberi banyak atau sedikit, habis atau masih tersisa, memberi seperti untuk Tuhan atau hanya untuk dilihat manusia. Itulah yang diperhatikannya. Dan kita lihat yang pertama, dia melihat banyak orang kaya yang memberi dalam jumlah uang yang besar. Kalau secara literalnya dikatakan memberi banyak koin dari segala jenis, baik koin emas, koin perak maupun koin tembaga dan koin perunggu. Nah, sungguh menurut Tuhan Yesus itu pemandangan yang sangat menyenangkan karena banyak orang kaya mempunyai hati yang dermawan, banyak menerima, banyak memberi. Puji Tuhan untuk itu. Tetapi yang kedua, Tuhan Yesus juga melihat ada seorang janda, menurut Tuhan Yesus dia janda miskin, dia memberi 2 peser. Tuhan Yesus memberi perhatian khusus terhadap persembahan janda ini dan terhadap sikap janda ini. Bahkan dia menyuruh para muridnya memperhatikan hal ini sungguh-sungguh. Entahlah apa yang dipikirkan dan dirasakan janda ini ketika dia memberi apa yang ada padanya. Itu semua hidupnya. Dia orang kaya memberi dari kelebihan mereka. Tetapi janda ini memberikan apa yang ada padanya, semua kebutuhannya, semua nafkahnya. Nah, janda miskin yang tidak disebutkan namanya di sini dikatakan di situ memberi 2 lepta. Ya, 2 lepta itu bahasa Yunani ya. Lepton itu ada sebuah koin perunggu Yahudi terkecil yang beredar di Palestina pada waktu itu. 2 lepta itu bernilai 1/64 dinar Romawi, dan itu upah sehari untuk seorang pekerja. Nah, bagi para pembaca Romawi, Markus menyatakan nilainya dalam mata uang Romawi yakni 1/sekian sen. Lalu dengan sangat serius Tuhan katakan, aku mengatakan yang sebenarnya. Yesus mau menunjukkan bahwa janda miskin itu memberi lebih daripada yang lainnya. Alasannya adalah karena yang lain memberikan dari kekayaan materi mereka. Jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan apa yang ada pada mereka. Tapi janda yang miskin itu memberikan segalanya. Yang penting di sini yang ditekankan Tuhan adalah bukan jumlahnya atau porsinya, melainkan proporsinya. Maksudnya yang kaya memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberikan semua yang dia miliki. Bagi orang kaya, pemberian mereka adalah sumbangan kecil. Tetapi bagi janda miskin ini, pemberiannya adalah seluruh kebutuhan hidup.
secara proporsional dia telah memberikan yang paling banyak, semuanya, total, sampai habis, sampai tidak tersisa. Nah, Bapak Ibu, memang ada aturan rabi pada waktu itu bahwa persembahan kurang dari 2 lepta tidak dapat diterima. Tetapi untuk sumbangan bagi amal, untuk sumbangan untuk amal itu tidak berlaku. Sehingga sebenarnya janda miskin ini dapat menyimpan 1 koin atau 1 lepta atau 1 peser untuk dirinya sendiri, dan dia boleh memberikan 1 supaya dia punya simpanan 1 lepta. Tetapi janda miskin ini tidak melakukannya, ya. Dia memberikan semuanya, 2 lepta yang ada padanya untuk membantu sesamanya yang sedang susah, yang untuk amal. Dan sesudah itu, ya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya, tapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang dia butuhkan sesudah dia memberi. Nah, Bapak Ibu, tidak ada cerita selanjutnya tentang janda miskin ini sesudah dia memberi. Tetapi kita percaya hidupnya tetap terpelihara oleh Tuhan. Nah, itu cerita dari teks yang pertama dalam Perjanjian Baru. Kemudian ada cerita dari teks Perjanjian Lama. Nah, cerita yang mirip yang terjadi pada zaman para nabi, zaman Perjanjian Lama, itu saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 7 sampai 24. Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan, sambil membuka teks tersebut. Nah, cerita tentang seorang janda miskin juga, tetapi janda miskin yang ada di Sarfat. Nah, ketika dia harus memberi makan Nabi Elia dengan apa yang sisa padanya, ya, 2 segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan dia katakan sesudah itu, kalau dia berikan kepada Nabi Elia, dia dan anaknya akan mati. Kita tahu suaminya sudah meninggal. Dia dan anak laki-lakinya yang masih kecil juga sudah diambang pintu maut. Karena negeri itu, yang tempat mereka tinggal itu sedang mengalami musim panas yang sangat hebat. Hujan sudah lama tidak turun, persediaan air sudah habis, dan negeri itu tidak lagi dapat menghasilkan panen apapun. Nah, persediaan makanan sudah makin habis dan tidak dapat diisi lagi, ya, tidak dapat diisi lagi. Nah, keadaan hidup sehari-hari makin parah, bukan hanya bagi janda ini, tetapi juga bagi penduduk lainnya di negeri itu. Nah, janda ini masih mempunyai sedikit minyak dan tepung untuk sekali makan bagi dia dan anaknya. Dan sesudah itu, dia tinggal menunggu maut menjemput. Tetapi tiba-tiba datang Nabi Elia ke rumahnya dan meminta makan dan minum daripadanya. Nah, Bapak Ibu, jika dipikirkan secara manusia, ya, Elia itu kan seorang nabi, dia juga seorang laki-laki. Harusnya dia tidak meminta menyusahkan janda dan anak ini, ya. Dia bisa berusaha sendiri, cari makan sendiri dengan kekuatannya sebagai seorang laki-laki, dengan imannya sebagai seorang nabi. Tapi dia justru yang harus memberikan makan kepada janda dan anaknya ini, ya, seperti perintah Tuhan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus memperhatikan kehidupan para janda dan anak-anak yatim. Tetapi yang terjadi dalam cerita ini sebaliknya, janda miskin dan anak inilah yang harus memberikan makan kepada Nabi Elia dengan semua yang masih sisa padanya. Sehingga kita dapat melihat bahwa peristiwa ini satu bentuk wujud kasih janda tersebut kepada Elia sebagai nabi Tuhan, tetapi juga sebagai ujian iman bagi janda ini. Karena sesudah memberi, kita tahu ceritanya, ketika sesudah memberi, ternyata dia tetap terpelihara, bahkan untuk jangka waktu yang lebih panjang, dia tetap bisa makan dan minum. Di dalam teks itu dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mengapa kedua janda miskin ini, kedua wanita ini bisa melakukan hal ini kepada orang lain? Ketika mereka hanya punya sedikit, ya, untuk dirinya. Jawabannya adalah karena kasih mereka kepada Tuhan,
tetapi juga kasih mereka kepada sesamanya. Kasih itulah yang mendorong mereka untuk bisa memberi, walaupun mereka sepertinya tidak cukup atau mengalami kekurangan. Kasih itulah yang membuat mereka tidak egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Kasih itu pasti memberi, tetapi memberi belum tentu karena kasih. Walaupun memberikan yang terbaik, bahkan tanpa batas, itu sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi Tuhan Yesus dalam teks perjanjian baru tadi, Sang Juru Selamat menghendaki kita melakukannya. Kedua janda itu belajar menaati kehendak Tuhan. Memberi tidak harus menunggu kaya, ya, tetapi memberi dengan apa yang ada pada kita dan memberi tanpa batas. Tuhan Yesus menggunakan teladan yang diberikan oleh wanita atau janda miskin dalam perjanjian baru itu untuk mengajarkan para muridnya. Dia menghendaki para murid itu mengasihi dia dengan sepenuh hatinya dan mempunyai komitmen sepenuh hatinya kepada Tuhan Yesus, komitmen untuk memberikan yang terbaik baginya, memberikan seluruh yang ada pada yang ada pada diri mereka kepada Tuhan Yesus, materi, tenaga, waktu, bahkan seluruh hidup mereka. Peristiwa ini juga mau mengajarkan kepada para murid tentang apa yang terjadi nanti ketika Tuhan Yesus mengenai penyerahan diri Tuhan Yesus secara total ketika dia mati di kayu salib. Hidupnya diberikan seutuhnya kepada untuk keselamatan kita dan tanpa batas, bahkan habis di kayu salib. Ya. Yohanes, murid Tuhan Yesus, mencatat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Kematiannya membuat kita dibenarkan di hadapan Allah dan menjadi orang benar. Nah, sebagai orang yang sudah dibenarkan, apa yang kamu berikan? Apa yang sudah kamu berikan kepadanya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, mari kita belajar dari kedua janda miskin ini. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, bahkan sekarang banyak sekali bencana alam terjadi di berbagai tempat di Indonesia, di mana banyak orang mengalami krisis, banyak orang mengalami duka, banyak orang mengalami bahwa orang-orang yang mereka andalkan dalam hidupnya meninggal, pergi mendadak seperti tanpa persiapan, ya. Hartanya mereka habis, rumah rusak, hidup susah. Dan masih banyak peristiwa yang lain yang sedih, yang menyedihkan yang dialami oleh orang-orang atau saudara-saudara kita di Indonesia. Mungkin juga di antara kita ada yang mengalami seperti itu. Mari Bapak Ibu tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan menolong sesama kita. Siapapun dia, siapapun mereka, tanpa pandang bulu, tanpa batas. Khusus kepada ibu-ibu, kepada kita kan dipercayakan banyak hal, termasuk mengelola keuangan keluarga dan harta yang ada dalam rumah kita. Pertanyaan untuk kita pada hari ini, apa yang menjadi prioritas pengeluaran keuangan kita? Pasti kalau saya bertanya begitu, ibu-ibu akan menjawab kebutuhan primer dong. Makan, minum, pakaian, pendidikan anak, kesehatan, asuransi, dan sebagainya. Tetapi apakah kita juga memikirkan bagaimana kita menyisihkan setiap berkat Tuhan yang ada pada kita untuk mendukung pelayanan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, dan membantu orang-orang yang susah dalam perbuatan amal kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai wanita Kristen yang kepada kita diberi kepekaan sosial, ya, karena seorang wanita diberi kepekaan sosial khusus, ya, kita harus terus berkomitmen untuk memberi. Walaupun kita hanya punya sedikit, tapi kita terus harus berkomitmen untuk memberikan apa saja yang kita punyai, walaupun sedikit. Tapi kita juga harus membuat komitmen untuk memberikan apa yang kita punyai, bukan dari apa yang kita tidak punya.
Walaupun kita tidak mengenal orang-orang tersebut, tidak ada hubungan batin dengan mereka, bukan suku kita, tapi tetaplah memberi. Meskipun yang kita beri itu porsinya kecil seperti 2 janda itu tadi, tapi itu akan diterima oleh Kristus. Yang meminta apa yang dimiliki seseorang dan bukan menuntut apa yang tidak dimilikinya. 2 peser, 2 lepta akan dinilai dan diperhitungkan jika memberi dengan sukarela dan sukacita. Dan pemberian seperti itu akan sangat menyenangkan hati Tuhan kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini," dalam konteks itu yang lapar, yang haus, yang telanjang, "kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Jemaat Makedonia juga pernah melakukan itu. Dalam 2 Korintus pasal 8 dikatakan mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi setiap orang memberi dengan apa yang ada padanya. Yang kedua, memberi tanpa batas itu tidak hanya soal materi, Bapak Ibu, tetapi berikan juga hatimu, waktumu, talentamu, karuniamu, memberi dirimu dan seluruh hidupmu bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itulah pemberianmu yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pakailah semuanya itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Siapapun orang itu, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya, Bapak Ibu, kita belajar melayani mereka. Jangan menyanyiakan waktu yang ada, karena waktu itu begitu singkat. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan sekuat tenaga kita, dan berikanlah yang terbaik, yang total kepada Tuhan melalui persembahan kita kepada gereja maupun kepada sesama kita. Akhirnya sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Amsal 21 ayat 6 katakan, orang benar itu memberi tanpa batas. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk memberi tanpa batas bagi Tuhan dan bagi sesama kita yang membutuhkan. Sehingga Tuhan disenangkan, orang lain disenangkan, dan Allah dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk teladan yang diberikan oleh 2 orang janda, 2 orang wanita memberikan apa yang ada padanya. Walaupun mereka sendiri kurang, tetapi mereka mengutamakan, mereka tidak egois, tapi mereka mengutamakan Tuhan. Pemberian kepada pekerjaan Tuhan, tetapi juga memberi untuk menolong sesama mereka. Kami berdoa supaya pada waktu-waktu sekarang ini di mana banyak sekali orang berduka, banyak sekali orang mengalami kehilangan, banyak sekali orang mengalami kesedihan dan kepanikan. Kami berdoa supaya kami tidak menjadi orang yang egois, yang hanya memperhatikan kehidupan kami sendiri, tetapi juga kami belajar untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang memberkati banyak orang, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Baik kami sebagai ibu-ibu, tetapi juga kami sebagai bapak-bapak, pemuda, remaja, dan anak-anak. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami dan supaya kami belajar memberi dari apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk teladan yang diberikan Tuhan Yesus bagi kami. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Hidupmu, tubuhmu, nyawamu, seluruhnya secara total Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami memiliki kepastian keselamatan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau rekening BRI di nomor 03440100156567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama kita mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah petang ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah petang ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, memanjatkan doa-doa kami, bahkan mempersiapkan persembahan kami. Bapa, pada hari gereja kami memperingati Hari Ibu Internasional, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena firman Tuhan sangatlah tepat pada petang ini. Bagaimana kami diajarkan untuk memberi tanpa batas. Melalui contoh dua perempuan janda,
baik dalam perjanjian baru, seorang perempuan janda yang memberikan uang 2 lepta yang secara nominal kecil sekali, tetapi pada kenyataannya dipandang oleh Tuhan Yesus sebagai yang besar, karena memang seluruh nafkahnya telah dipersembahkan untuk derma bagi orang-orang lain yang memerlukan. Dan kami belajar juga dari perempuan janda di Sarfat yang telah menolong Nabi Elia pada saat terjadi bala kelaparan. Bapa, kami mohon agar kami belajar dari 2 perempuan janda ini untuk memberi yang terbaik bagi hamba Tuhan maupun bagi sesama kami yang memerlukan. Bapa, bantulah agar kami bukan hanya memberi harta kami, tapi memberi diri kami, hati kami, bahkan kami bersedia memberi yang terbaik tanpa batas. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat yang kami simpan di dalam hati kami, dapat bertumbuh berbuah dan menyukakan hati Tuhan. Dan berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Kiranya Ibu Pendeta Dina Latumahina, Tuhan berkati secara pribadi maupun dalam keluarga, begitu juga dalam tugasnya sebagai hamba Tuhan di STTI 3 Batu. Kiranya pelayanannya di kampus maupun di luar kampus menjadi saluran berkat yang makin berkenan kepada Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang lain yang telah mendukung persiapan ibadah daring ini, Bapa. Dan kami mendoakan semua nama-nama yang telah ditayangkan, mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan, uluran tangan Tuhan, yang sakit, yang telah lanjut usia, yang memerlukan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, berkatilah dan jawab doa mereka satu demi satu. Berkatilah semua hamba Tuhan dan pelayan baik di GBT Kristus Pelepas maupun cabang-cabang dan pos PI dan semua petugas di dalam unit-unit pelayanan kami. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, khususnya pada saat-saat pemerintah sedang menggiatkan usaha vaksinasi yang pertama dan kedua untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Bantulah agar seluruh rakyat mendukung dan tertib patuh pada protokol kesehatan dan mendukung usaha pemerintah dengan taat dan penuh kerjasama. Kami mendoakan untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakil. Kami mendoakan seluruh kabinet. Kami mendoakan juga di badan legislatif dan judikatif. Mereka yang bertugas di pusat, di tingkat 1 dan di daerah. Khususnya kami mendoakan untuk Kota Madya Malang dan sekitarnya. Kami mendoakan untuk tim kesehatan yang bertugas dengan semangat, yang tanpa jerih lelah terus melayani. Kami mendoakan agar kerjasama yang baik dengan para tokoh masyarakat, hamba-hamba Tuhan, pemuka agama, begitu juga dengan Polri dan TNI. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan menolong juga mereka yang mengalami musibah bencana alam, baik gempa bumi yang terjadi di Malang Selatan dan sekitarnya, begitu juga yang mengalami musibah gelombang di NTT, bahkan di negara tetangga di Timor Leste. Bapa, kiranya anak-anak Tuhan yang ringan tangan dan rela menolong boleh menjadi kesaksian yang menghibur mereka dalam kedukaan. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya sepanjang minggu dalam aktivitas engkau tetap ingat
pelayanan kepada pekerjaan Tuhan dan demi kepentingan sesama. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai petang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.